Pemerintah Indonesia merespons masuknya Israel ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace dengan penegasan keras bahwa partisipasi dalam forum tersebut sama sekali bukan bentuk normalisasi hubungan politik maupun legitimasi kebijakan Israel. Dalam keterangan pers Kamis siang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nabil Mulasela menekankan keikutsertaan Indonesia semata-mata berlandaskan mandat kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di Gaza. Keanggotaan negara manapun di BOP tidak akan mengubah sikap dasar Indonesia terhadap konflik Palestina. Indonesia justru memandang forum tersebut sebagai ruang diplomasi untuk mendorong proses perdamaian, termasuk melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu resmi menandatangani keanggotaan BOP di Washington DC Rabu waktu setempat. Penandatanganan dilakukan di Blair House, kediaman tamu resmi Presiden Amerika Serikat, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelang pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump. Tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Israel resmi bergabung Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sikap itu memicu kontroversi. Di satu sisi Indonesia dinilai bisa secara taktis memperjuangkan Palestina dari dalam, sementara di sisi lain posisi Indonesia di Dewan Perdamaian bagai jebakan normalisasi yang menodai konstitusi. Kita akan bahas posisi Indonesia dan nasib perdamaian di Gaza usai Israel bergabung di dalam Dewan Perdamaian bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana, dan dari Dili, Timor Leste kita sudah tersambung dengan Monique Riekers, aktivis pro-Israel. Selamat sore Mbak Monique, selamat sore Prof. Hik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Sore, saya pertama-tama ingin komentar dari Prof. Hik dulu mungkin ya. Bagaimana komentar Prof. Hik menanggapi bahwa Israel saat ini sudah masuk BOP juga? Jadi sebenarnya Israel itu harusnya menandatanganinya di Davos bersamaan dengan negara-negara lain. Namun karena kekhawatiran dari Perdana Menteri Netanyahu akan ditangkap oleh otoritas di Swiss, karena Swiss ini kan anggota Uni Eropa, dan Uni Eropa itu negara-negaranya sudah menjadi anggota dari International Criminal Court. Sehingga dia tidak melakukan itu di Davos karena tidak hadir, lalu kemudian baru kemarin di Amerika Serikat dia menandatanganinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Board of Peace yang dibentuk oleh Trump berdasarkan piagam itu sebenarnya tidak sama dengan sebagaimana tadi disampaikan oleh juru bicara Kemlu, BOP dalam resolusi Dewan Keamanan 2803. Karena di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu hanya untuk Gaza dan sifatnya sementara, transition administration. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari pasal 1 piagam BOP itu untuk affected areas terhadap konflik. Jadi ini bisa di mana saja. Dan yang aneh lagi adalah ada chairman yang sangat berkuasa, yaitu Donald J. Trump.
ya tidak sebagai Presiden Amerika Serikat, tapi sebagai chairman, meskipun Donald Trump bisa menjadi wakil dari Amerika Serikat paling tidak sampai 3 tahun ke depan sebelum beliau menyelesaikan masa tugasnya. Tapi sebagai chairman dia bisa seumur hidup, ya, karena di situ dikatakan kecuali dia mengundurkan diri atau dia tidak mampu menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga, ini kan nanti tanggal 19 Februari akan ada pertemuan BOP yang pertama di Washington DC, di mana Bapak Presiden akan hadir. Nah, mungkin kita ini pertama kali akan melihat pemimpin negara kita akan bersalaman dengan Perdana Menteri Netanyahu, ya, yang tentu rakyat Indonesia menganggap bahwa Perdana Menteri Netanyahu ini terduga banyak melakukan kejahatan genosida, ya, sebagaimana disuarakan oleh masyarakat dunia. Nah, ini yang saya berharap Bapak Presiden tentu harus mukanya datar saja, jangan kemudian menganggap bahwa ada seolah-olah hal yang sangat historik lah begitu ya, sehingga tidak mencederai rasa kemanusiaan dari masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi saya ingin memberikan kesempatan yang sama untuk Mbak Monik mengomentari masuknya Israel ke BOP. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju kenapa Israel masuk ke Dewan Perdamaian Gaza, karena di situ Israel yang berkaitan langsung dengan Gaza tentu dibutuhkan juga masukannya. Karena tentu saja keamanan yang dibicarakan menyangkut langsung, berkaitan langsung dengan Israel. Dan keterlibatan Israel di dalam Dewan Perdamaian Gaza ini tentu saja bukan hal yang mengagetkan ya. Karena apa? Karena memang dari awal memang sudah ditekankan bahwa Israel juga akan ada di sana. Ketika gencatan senjata terjadi pada Oktober 2025. Nah, soal Davos, mengapa tidak ditandatanganinya di forum dunia di Davos? Karena waktu itu ada Presiden Israel di sana. Semula Gedung Putih ingin, kalau sudah ada Presiden Israel Isaac Herzog di Davos, kenapa nggak Isaac Herzog aja yang menandatangani? Namun, ada keberatan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Karena memang karena memang urusan soal keamanan di Gaza itu ada di ranah kantor Perdana Menteri Israel. Jadi Mbak Monik, jadi poinnya adalah Monik, mohon maaf, jadi Anda tidak setuju bahwa tidak ditandatangani di Davos karena takut ditangkap ya? Menurut saya seperti ini. White House, Gedung Putih mengundang untuk penandatanganan. Nah, namun karena sudah ada 2 kepala negara gitu ya, sudah ada presiden dan sudah ada perdana menteri, dua-duanya. Nah, jadi karena presiden Israel sudah lebih dulu ada, White House, Gedung Putih inginnya presiden. Tapi kemudian ada penolakan dari kantor Perdana Menteri Israel. Jadi bukan soal ketakutan. Maaf Pak Hikmahanto. Ya, jadi sekali lagi, akhirnya diundang secara khusus bertemu dengan Trump di Amerika. Baik. Jadi menurut saya, poinnya sekarang adalah apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Perdamaian Gaza. Kita jangan berkutat membahas sesuatu yang selalu mundur ke belakang. Kapan majunya? Kita sekarang harus berusaha langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Sudah masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Indonesia bisa apa? Nah, saat ini kita sedang menantikan keberangkatan 8.000 tentara Indonesia ke perbatasan Israel dan Gaza. Pasukan Indonesia akan terlibat dalam membenahi atau melucuti infrastruktur teror di Gaza. Saya berharapnya seperti itu. Meski memang di atas kertas kita belum tahu
beban tugas pasukan Indonesia di dalam pasukan stabilitas internasional itu seperti apa. Oke, sedikit komentar Mbak Monik tadi soal ada perbedaan antara piagam perdamaian PBB dengan piagam yang kemudian dibuat oleh Trump. Apa komentar Anda? Gencatan senjata, mungkin maksudnya NTV tentang 20 poin gencatan senjata di Gaza. Iya. 20 poin gencatan senjata di Gaza kan sudah jelas ya. Kita sudah pernah membahas hal ini. 20 poin itu termasuk dengan melucuti senjata dan infrastruktur dari teroris yang ada di Gaza. Nah, ini menjadi menurut saya ini akan menjadi satu peran penting atau peran yang signifikan dari TNI kita. Sekali lagi, saya belum tahu beban tugas yang diberikan kepada TNI seperti apa. Tetapi jelas di sana akan ada yang namanya pasukan stabilitas internasional. Nah, ini tentu menyangkut dengan kalau kita mau stabilitas internasional, kalau kita mau keamanan, kalau kita bicara perdamaian, maka tentu kita harus bicara pelucutan senjata, bongkar terowongan Hamas, bongkar gudang senjata. Nggak mungkin mau damai kalau masih ada teroris. Nah, baru-baru ini kita bisa lihat pernyataan dari pemimpin Hamas di Doha dalam acara sebuah forum di Doha. Khaled Massal menolak untuk menyerahkan senjata. Khaled Massal bahkan menolak pemerintahan asing yang ada di Gaza. Jadi kita ini Indonesia sekali lagi arahnya mau kemana? Mau berdamai atau mau tetap terus berada di bawah ketiaknya Hamas? Kita selalu seperti kaki kita diborgol gitu loh dengan keinginan-keinginan Hamas yang sangat tidak suka perdamaian. Nggak bisa seperti ini terus-menerus. Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang tidak boleh bangsa yang tidak boleh hanya memikirkan satu kepentingan, yakni kepentingan teroris Hamas dan mengatasnamakan Palestina. Ini tidak seperti itu ya. Oke, baik. Mbak Monik, berdamai dengan Israel. Oke, saya ke Prof. Hik tadi diakui juga oleh Mbak Monik bahwa kita tidak tahu tugas apa yang akan dibebankan kepada 8.000 pasukan kita yang akan dikirim. Bagaimana kemudian pemerintah Indonesia punya kekuasaan atau punya wewenang yang cukup kuat untuk kemudian bila tidak akan ditugaskan sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasukan itu tidak akan kita jalankan? Oke. Jadi pertama ya, saya Mbak Monik dengan segala hormat, saya minta tidak usahlah mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris dan lain sebagainya. Karena itu pasti akan menyakiti perasaan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu kita berjuang untuk kemerdekaan, kita pun dianggap sebagai para pejuang ini adalah ekstremis. Dan kita tahu bahwa setelah merdeka, mereka-mereka ini adalah seorang pahlawan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tanggal 19 Februari nanti Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Trump dan kepala pemerintahan, kepala negara yang menjadi anggota BOP. Nah, di sini Bapak Presiden tentu harus mendapatkan mandat yang jelas. Karena dalam media di Israel disebutkan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang akan menyumbang pasukan di ISF. Dan kemudian kita tahu bahwa dari pihak Hamas dalam wawancara dengan Al Jazeera versi bahasa Arab dikatakan bahwa mereka tidak menghendaki pasukan Indonesia itu berada di Gaza. Tapi kalau di perbatasan mereka bisa menerimanya. Dan ini merupakan amanah yang diberikan oleh Palestina kepada Indonesia karena kita tahu pada waktu Bapak Presiden menerima para tokoh Menteri Luar Negeri dan lain sebagainya itu, beliau mengatakan bahwa kenapa Palestina tidak ada dalam BOP? Dijawab bahwa Palestina tidak ada dalam BOP karena tidak diundang dan Palestina menitipkan kepentingannya, amanahnya itu ke Indonesia.
Oleh karena itu, kita tahu bahwa posisi kita Indonesia adalah mengemban amanah dari rakyat Palestina. Nah, oleh karena itu, Bapak Presiden tentu harus dengan tegas mengatakan mandat itu apa. Apakah peacekeeping operation atau peacemaking? Lalu kalau misalnya peacekeeping operations, apakah harus melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas? Karena Perdana Menteri Netanyahu sudah menegaskan bahwa kalau nantinya akan ada rekonstruksi terhadap Gaza, maka terlebih dahulu harus ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Dan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa saya tidak mau yang melucuti itu tentara dari Qatar, tentara dari Turki. Apakah itu berarti dari Indonesia? Kalau itu dari Indonesia, maka ini sekali lagi akan mencederai apa yang menjadi kepentingan dari rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina agar penghapusan terhadap penjajahan. Nah, ini yang kita tidak inginkan dan saya yakin dari pihak Hamas juga tidak mau. Karena ini pasti Hamas juga tidak mau begitu saja menyerahkan senjata, dilucuti senjatanya. Karena kalau misalnya toh dipaksa, itu berarti kita akan berkonflik dengan Hamas justru. Jadi saya tidak ingin juga kalau misalnya ISF ini digunakan sebagai alat legitimasi bagi pihak Israel untuk melucuti senjata dari Hamas. Oke. Karena ini sama saja kalau bahasa Jawanya nabok nyilih tangan. Iya. Nabok tapi pinjem tangan Indonesia yang dipinjem. Nah, itu yang nggak boleh. Baik, Prof. Hik, Mbak Monik ditahan dulu, kita harus jeda azan maghrib. Kita akan kembali usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama NTV Prime. Saya masih bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, tadi ingin melanjutkan, tadi selesai jeda azan maghrib, Anda mengatakan apa saja yang kemudian harus jadi perhatian pemerintah Indonesia. Tapi pertanyaan selanjutnya mungkin Prof Hik. Halo Prof Hik? Halo? Prof Hik bisa mendengar suara saya? Halo? Halo Prof Hik? Masih di mute tampaknya Prof Hik. Ini kayak gini-gini nggak ada apa. Halo? Ya, kami masih belum bisa mendengar suara Prof Hikmahanto Juwana. Halo, tes 1, 2, 3. Ya, sudah bisa. Terima kasih Prof Hik. Kita melanjutkan perbincangan tadi, Prof Hik, seberapa penting sebenarnya Presiden Prabowo dan pemerintahannya mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia ketika sedang berada di BOP ini, Prof Hik? Oh, sangat penting ya, karena jangan sampai legitimasi Bapak Presiden yang sangat kuat dan kita sangat apresiasi Bapak Presiden yang mempunyai visi sangat bagus jangka panjang, itu kemudian tergerus karena beliau tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Karena bagi rakyat Indonesia, rakyat Palestina adalah mereka yang tertindas, mereka masih dijajah, dan menurut konstitusi kita, penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi ini. Belum lagi, Tasya, kita tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu itu sudah menyampaikan di dalam press conference beliau, announcement, bahwa jangan pernah berpikir bahwa Gaza akan berdiri negara Palestina. Jadi two state solution-nya itu tidak ada dari perspektif Perdana Menteri Netanyahu. Oleh karena itu, kalau Indonesia mau ada di BOP, ini harus dilawan. Katanya kan kita mau menjadi kuda Trojan yang kita masuk, kemudian kita keluar, kita lawan di situ. Oke. Nah, itu yang harus dilawan. Ini saya pertanyakan, Prof Hik, karena kemarin kan masuknya saja sudah mengagetkan. Kemudian kita melihat bagaimana Presiden mengambil strategi harus memanggil ormas-ormas Islam, kemudian memanggil mantan-mantan Menlu yang sebelumnya sebenarnya sangat vokal menentang, tetapi kemudian ketika keluar dari istana kita saksikan komentar
komentar-komentarnya seperti apa ya Prof Hik ya. Dan kemudian agenda ini Prof Hik yang kalau mungkin harus digarisbawahi adalah bersamaan dengan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat. Awam akan kemudian dengan sederhana menerjemahkan bahwa jangan-jangan Presiden Prabowo tidak akan punya kekuatan untuk bernegosiasi. Bagaimana kalau ini kemudian menjadi tukar guling? Ya, karena begini ya, ini pada waktu Presiden di Davos itu, mungkin cerita tentang penandatanganan BOP itu nggak ada awalnya. Ini kan dibajak oleh Amerika Serikat, seolah-olah kemudian ada acara penandatanganan dari piagam BOP. Dan Presiden beserta stafnya itu tidak punya waktu untuk membaca, meneliti apa isinya. Nah, pada saat itu ada pernyataan dari Trump, karena Prancis tidak mau masuk, itu dikenakan 200% tarif. Ya, jadi artinya Nah, itu dalam kan tekanan ya Prof Hik? Ya, kalau menurut Indonesia saya sih dalam menandatangani tekanan, itu tapi di nggak tahu. bawah tekanan berarti? Iya, tapi saya nggak tahu Bapak Presiden rasanya seperti apa. Saya bukan beliau kan. Jadi, tapi suasananya adalah seperti itu. Oke. Nah, di dalam pasal 11 BOP itu disebutkan setelah ditandatangani itu langsung menjadi anggota. Kecuali kalau misalnya DPR nanti tidak mengesahkan itu, sehingga nanti kita bisa dianggap keluar dari BOP. Nah, tapi pada saat sekarang Indonesia sudah menjadi anggota, dan dalam konteks anggota kita sudah dengar bahwa akan dibentuk oleh Presiden Trump ISF, karena Presiden Trump sudah menyampaikan, dan melalui media di Israel sudah disebutkan bahwa akan ada pasukan dari Indonesia sebagai negara pertama yang akan menyumbang pasukan ke ISF, seperti itu. Oke, seberapa merdeka menurut Prof Hik pemerintah kita kemudian bisa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen politik luar negeri kita yang selalu merekomendasikan two-state solution? Kalau dari beliau-beliau yang diundang oleh Bapak Presiden dalam pernyataan-pernyataannya mengatakan bahwa kita ini merdeka, kita masih bebas aktif. Karena Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita kapan saja bisa keluar gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam perspektif saya, ini kan ada kaitan dengan Trump. Ya, Trump itu selalu mengenakan tarif. Dan Bapak Presiden berdasarkan yang saya baca ke Amerika Serikat, selain akan menghadiri rapat BOP, juga akan menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang selama ini sudah dinegosiasikan. Jadi warnanya sudah kita bisa pahami ya. Nah, oleh karena itu seberapa merdeka ya, ini yang berat ini. Kalau dari teman-teman yang habis dari Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia masih konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, kalau saya sendiri mengatakan sudah mulai tergerus politik bebas aktifnya, karena kita masuk BOP yang diketuai oleh orang yang sangat powerful ya, chairman yang dalam studi saya terkait dengan hukum internasional, organisasi internasional, belum pernah ada hal seperti ini. Oke, mari kita berandai-andai kemudian misalnya memang negosiasi tarif ini akan dibarengi dengan pengiriman pasukan yang kita tidak tahu kegunaannya untuk apa, Prof Hik. Akan seperti apa reaksi di tanah air terhadap pemerintahan Prabowo? Wah, itu sangat luar biasa. Karena begini, kan pasukan kalau dikirim masuk dalam ISF, tentu kan dia harus ada pemimpinnya, komandannya. Nah, pertanyaannya komandannya itu siapa? Ya, apakah negara yang netral ataukah jangan-jangan dari Israel kan, sebagai anggota BOP kan boleh dia meminta itu. Dan pasukan kita harus menjalankan apa yang menjadi arahan dari komandan ini. Dan tentu BOP tentu punya misi tertentu. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya para prajurit kita harus menjalankan perintah yang intinya adalah melanggengkan Israel di Gaza, kemudian Israel di Gaza direkonstruksi, dan kemudian yang kita khawatirkan rakyat Palestina tidak bisa membeli rumah atau menyewa rumah yang sangat mewah dibuat, sehingga ditawarkan kepada siapapun, dan siapapun itu adalah warga Israel. Dan ini artinya memperluas wilayah kekuasaan kontrol terhadap Gaza oleh Israel. Dan ini yang oleh Perdana Menteri Netanyahu menjadi tujuannya. Karena apa? Supaya dari Gaza tidak jadi momok serangan-serangan ke Israel. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Monik sudah bergabung kembali. Coba saya sapa. Mbak Monik bisa mendengar suara saya? Iya, saya bisa dengar. Iya, Mbak Monik,
Ini kan judulnya Board of Peace ya. Kalau menurut Anda, definisi peace bagi Israel itu seperti apa? Sejak tahun 1993, Israel sudah mau berdamai. Saya ulangi, sejak tahun 1993, Israel sudah mau berdamai dengan Palestina. Terbukti dengan pemberian lahan untuk otoritas Palestina berkuasa. Seperti Bethlehem, Yeriko, Shechem yang sekarang dinamakan Nablus, dan lain sebagainya. Tahun 2025 Israel juga memberikan Gaza kepada otoritas Palestina. Jadi keinginan berdamai dari Israel sangat besar. Buktinya mereka mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin menekankan begini. Setiap kali saya berbicara, sudah 2 kali saya berbicara di NTV, dan narasumber selalu menolak jika saya mengatakan Hamas itu adalah teroris, disamakan dengan pejuang kemerdekaan. Pertanyaan saya, pejuang kemerdekaan Indonesia, apakah mereka melakukan penculikan? Apakah mereka melakukan penyanderaan? Apakah mereka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal seperti yang dilakukan oleh Hamas? Tidak. Pahlawan Indonesia tidak melakukan kekerasan dan teror. Itulah bedanya pahlawan Indonesia dengan kelompok yang menamakan diri sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi dengan cara-cara kekerasan dan teror. Kita harus bisa membedakan hal ini. Saya sangat menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari seorang profesor ahli hukum. Nah, kembali ke soal perdamaian. Apa iya kita setuju Gaza dikuasai oleh kelompok teror yang jelas-jelas rekam jejaknya berdarah? Apa iya Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Maroko, Bahrain, Mesir, Yordania, negara-negara yang memilih bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza itu sedemikian bodohnya sehingga mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Saya percaya mereka sangat mengerti situasi sehingga mereka memilih masuk di Dewan Perdamaian Gaza. Dan saya bersyukur Indonesia ada di sana. Untuk rumah Profesor Hikmahanto yang terhormat, tidak perlu takut apa yang akan terjadi pada Gaza yang baru. Mereka harus bekerja keras membangun Gaza agar menjadi layak ditinggali. Akan ada 100.000 unit perumahan di Rafah saja. Ini di Rafah saja 100.000 unit. Dan jelas itu untuk warga Gaza, bukan untuk warga Israel. Israel sangat tegas dalam hal ini. Israel hanya berada di garis kuning, 58% itu pun juga untuk mencegah upaya-upaya teroris Hamas yang masih ada di Rafah, di terowongan dan sebagainya. Mereka ingin kembali menguasai Gaza itu supaya mereka tidak bisa merangsek masuk ke perbatasan Israel. Rekonstruksi ini targetnya sangat cepat, 3 tahun saja. Bayangkan 3 tahun, bagaimana mungkin bisa membangun Gaza dalam waktu 3 tahun? Tetapi itu yang ditargetkan Trump. Baik. Dan saya setuju mereka berusaha sangat keras. Kita lihat berapa tahun kita membangun IKN, sampai tahun ini belum selesai. Baik, Mbak Monik, ini kan kita menyaksikan bagaimana kerja Dewan Keamanan PBB selama ini tidak berhasil untuk kemudian mendamaikan 2 negara yang berkonflik ini. Mengapa Anda begitu optimis bahwa BOP bentukan Trump akan lebih berhasil? Selalu butuh usaha untuk berdamai. Dan saya selalu orang yang percaya kita harus selalu mencoba. Meski memang kita lihat kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian, dalam pasukan perdamaian di Lebanon itu tidak membawa hasil. Buktinya apa? Hezbollah masih ada. Bahkan Hezbollah punya kemampuan yang bertambah-tambah dan mampu menyerang Israel sejak Oktober 2023, 8 Oktober 2023, sehari setelah serangan Hamas. Artinya selama ini mereka melakukan membangun infrastruktur teror mereka di depan hidung pasukan perdamaian dari PBB. Nah, kenapa sekarang Dewan Perdamaian Gaza ini bisa lebih berhasil? Karena selama ini pasukan perdamaian berada di bawah naungan PBB. PBB sangat anti-Israel. Catat, Bang. Baik. PBB sangat anti-Israel sehingga dia tidak ingin ada damai antara Israel dan Palestina.
Baik. Kenapa? Makanya dibiarkan selalu ada kelompok teror yang ingin menyerang Israel. Selalu dibiarkan selalu ada kelompok-kelompok teror dari Hezbollah, dari Houthi, dari mana-mana untuk menyerang Israel. Oke. Israel selalu berusaha membela diri. Baik, terima kasih Mbak Monik. Kita akan sama-sama saksikan perkembangan selanjutnya akan seperti apa posisi pemerintah Indonesia termasuk 8.000 pasukan yang dikirim dan apakah kita memang benar-benar bisa mewujudkan rekomendasi politik luar negeri Indonesia selama ini two state solution untuk Israel dan Palestina. Terima kasih Mbak Monik dan sebelumnya juga ada Prof. Hikmahanto yang sudah meninggalkan forum ini untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.